Ingat, cara kerja iblis itu menipu. Makanya kalau kita tidak berhati-hati, kita tidak berjaga-jaga, maka kita bisa tertipu, saudara. Ya, dikatakan di sini supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kalau iblis itu nyata-nyata menyerang kita, maka kita pasti tahu dan bisa mengenal dan berjaga-jaga. Tapi masalahnya iblis bekerja hari-hari ini menjatuhkan banyak orang lewat tipu muslihat. Ya, tipu muslihat itu sesuatu yang sangat-sangat tidak nyata, sesuatu yang samar, yang kita nggak tahu, tapi kita harus berjaga-jaga. Sebab iblis itu licik, dia penipu, dan Alkitab berkata iblis itu bapa dari segala penipu. Ya, dengan cara apa, saudara, dia menipu kita? Lewat pergumulan, lewat persoalan, ya, dan yang terutama di sana dikatakan, kenapa ayat 12 dilanjutkan dengan kata-kata berkata begini, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, iblis bekerja dengan menipu, saudara. Banyak orang hari-hari ini akhirnya mereka berperang, masuk dalam peperangan yang bukan peperangan yang sesungguhnya. Kita akhirnya berperang dengan mertua kita berperang dengan saudara kita, berperang dengan ipar kita, berperang dengan menantu kita bermusuhan karena kita pikir mereka adalah musuh-musuh kita. Padahal iblislah yang mengambil celah di tengah-tengah hubungan kita agar bisa membuat kita ini terpecah belah. Suami istri musuhmu itu bukan suamimu, suami musuhmu bukan istrimu. Tapi dengan jelas firman Tuhan berkata di sini, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Artinya bukan melawan manusia. Darah dan daging itu manusia, bisa terlihat. Ya, dan hari ini banyak orang berkata, musuhku itu suamiku, Bu. Saya itu kepahitan sama suamiku. Ya, seringkali kita berkata, musuh saya itu mertua saya, Bu. Saya itu kepahitan sama mertua. Musuh saya itu bos saya di kantor. Saya kepahitan sama bos saya. Saudara, musuh kita itu tidak terlihat, yaitu iblis. Makanya dia itu terus berusaha menipu kita, saudara. Dengan cara apa? Memecah belah, mengadu domba, sehingga kita berpikir bahwa musuh kita adalah orang tua kita, anak kita, ipar kita, karena mereka darah dan daging. Hati-hati kita jangan kena tipu muslihat iblis hari-hari ini. Karena itu kita perlu berjaga-jaga, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dan ingat, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, bukanlah melawan manusia, bukan melawan iparmu, bukan melawan orang tuamu, bukan melawan anakmu, bukan melawan menantumu, bukan melawan bosmu, tapi perjuangan kita melawan pemerintah-pemerintah, melawan penghulu-penghulu, penguasa-penguasa, dan melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Ya, jadi iblis itu ada tingkatan-tingkatannya, saudara. Ada pemerintah-pemerintah di udara, penguasa di udara, penghulu dunia ini yang gelap, dan juga ada roh-roh jahat di udara. Nah, roh-roh jahat ini menghinggapi orang. Roh-roh jahat ini menghinggapi iparmu, roh jahat ini menghinggapi suamimu. Makanya ada ibu yang berkata, suamiku itu loh, Bu, selingkuh terus karena dia dihinggapi roh jahat. Ya, makanya dia begitu. Dan peperangan ibu bukan melawan suamimu, tapi roh jahat yang ada di dalam suamimu itu. Bagaimana caranya supaya kita menang? Tetaplah doakan. Doakan suamimu, doakan istrimu, doakan musuhmu, doakan siapapun yang menganiaya kamu. Karena dengan cara itu kita bisa mengalahkan tipu muslihat iblis. Tapi kalau kita terpancing hingga kita berantem, pada akhirnya bercerai, kita berarti masuk dalam jebakan iblis.